Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Gimana, sehat nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa ya diberikan kesehatan dan tak lupa gitu ya untuk menjaga protokol kesehatan kita. Cek untuk yang belum yang sekiranya bisa on cam, boleh untuk anak-anak semuanya bisa on cam ya, dan bagi yang belum bisa on cam bahwa kalau misalkan memang sinyalnya terkendala gitu. Oke. Pada pertemuan kali ini gitu Bapak akan kembali melanjutkan pembahasan matematika mengenai persamaan kuadrat. Nah, kan kemarin juga kita udah banyak ya bahas mengenai persamaan kuadrat, jadi kita mungkin akan membahas yang lainnya gitu ya terkait pembahasan persamaan kuadrat ini. Sebelumnya ya mungkin ada beberapa yang sudah kenal juga. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Ridwan Maulana Fauzi, bisa dipanggil Pak Ridwan. Mungkin kelas 9H sama 9G sudah pernah Bapak ajarkan ya? Betul tidak? 9G 9H ya? Iya sudah. Itu ya. 9G sama 9H udah pernah Bapak ajar. Mungkin buat 9I belum pernah Bapak ajar gitu. Jadi salam kenal untuk anak-anak semuanya. Oke, nah mungkin pada pertemuan kali ini seperti biasa gitu, untuk anak-anak yang akan harapannya gitu ya, tadi gitu anak-anak semua di sini bisa pada on cam. Terus kalau misalkan mau menjawab bisa raise hand dulu ya Bu ya, bisa raise hand dulu gitu. Terus ataupun nanti kalau misalkan lagi pembahasan materi bisa langsung on mic aja gak apa-apa, tapi kalau misalkan ketika ada soal nanti boleh di raise hand dulu gitu, biar yang menjawabnya juga bisa teratur gitu, enggak enggak tumpah tindih suaranya gitu ya, lagi teratur gitu. Bisa dipahami terkait aturan ataupun penyampaian barusan? Bisa Pak. Oke. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini gitu ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu gitu, supaya selama pembelajaran daring ini kita bisa meraih manfaat dari pembelajaran kali ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Berdoa dicukupkan. Oke gitu ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai persamaan kuadrat gitu, dimana pada pembelajaran daring kali ini gitu kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama mengenai persamaan kuadrat, mencari ataupun menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode rumus kuadratis atau rumus ABC. Selanjutnya kita akan membahas diskriminan, dan kemudian yang terakhir kita akan membahas hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan ada 3 bahasan gitu, di mana sebetulnya gitu ya terkait pembahasan ini sudah ada pada video pembelajaran yang sudah Bapak upload di YouTube gitu ya. Udah pada ditonton atau dilihat belum video pembelajarannya? Sudah Pak. Oke, berarti kita pada pertemuan ini gitu ya harapannya bisa pada aktif, karena dari anak-anak semua juga udah pada nonton gitu ya terkait video yang sudah Bapak kirim. Karena mungkin pada pembelajaran daring kali ini kita lebih fokus gitu ya pada latihan-latihan gitu, tapi untuk materinya mungkin kita review aja gitu. Oke, langsung saja gitu ya, kita mulai ke pembahasan pertama mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratis gitu. Sebelumnya kan kita sudah belajar ya gitu ya cara menentukan akar persamaan kuadrat gitu ya, ada 3. Coba ada apa aja sih cara menentukan akar persamaan kuadrat itu teh? Coba ada yang Kuadrat ingat sempurna memfaktorkan sama Melengkapkan kuadrat sempurna. tadi yang pertama apa? Pemfaktoran ya? Pemfaktoran. Kedua tadi apa? Lanjut. kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Oke. Kuadrat sempurna.
kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga di apa? Yang akan kita bahas? Rumus kuadratik. Atau ABC. Oke, rumus kuadratik atau rumus ABC. Mungkin biar ingat mah jadi rumus kecap ya gitu ya. Nanti kenal juga dengan rumus kecap gitu ya, rumus kuadratik ini. Oke. Nah, sama halnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna gitu. Rumus kuadratis atau rumus ABC ini juga sering menjadi alternatif dalam menentukan sama halnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna, sama halnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna gitu ya, rumus kuadratis atau sering juga dikenal dengan rumus ABC juga menjadi alternatif gitu ya dalam menentukan akar-akar, di mana kita sudah membahas sebelumnya mengenai pemfaktoran juga melengkapkan kuadrat sempurna gitu. Namun pada solusi rumus kuadratis itu ya biasanya dalam penentuan akar-akar persamaan kuadrat yang akar-akarnya membentuk akar gitu ya ataupun bentuk irasional, atau untuk persamaan kuadrat yang sebetulnya bisa kita faktorkan namun sulit itu ya untuk difaktorkan ataupun dikuadratkan sempurna gitu, melihat ataupun memuat nilai-nilai A ataupun B dan C-nya yang cukup besar gitu, sehingga metode dari rumus kuadratis ini bisa kita gunakan gitu jika pemfaktoran ataupun melengkapkan kuadrat sempurna tidak bisa kita lakukan gitu. Nah, kita review dulu nih mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Pasti ada yang ingat gak bentuk umum persamaan kuadrat? Bentuk umum pasti ada yang ingat gak bentuk umum dari bentuk umum dari persamaan kuadrat? Yang AX, nah apa tadi? Kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan sama dengan 0 gitu, sama dengan 0 ya, karena kalau misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C itu bukan persamaan gitu, karena persamaan itu pasti tandanya ada sama dengannya ya gitu. Jadi kalau kita ketahui kalau misalkan yang namanya persamaan berarti ada sama dengannya gitu. Nah, kalau rumus kuadratisnya udah ada yang baca belum? Rumus kuadratik itu seperti apa? X sama dengan, sudah ingat gak? Udah, karena tadi ada beberapa yang udah lihat videonya ya. Nah, rumus kuadratiknya apa tuh? negatif B plus minus minus var B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat min 4AC. Oke. Dibagi per 2A ya. 2A ya. Oke. Tetap juga ya X1, X2 gitu. Karena dalam akar-akar persamaan kuadrat itu yang sudah dipastikan akarnya itu pasti ada 2 gitu. Jadi nantinya gitu ya untuk X1-nya itu untuk X1-nya berarti negatif B ditambah apa ini? B kuadrat 4AC ya. AC per 2A. Untuk X2-nya berarti negatif B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Sebelumnya layarnya udah tampil belum ya layarnya? Belum ada ya? Belum, tadi Pak. Bapak lupa. Belum, iya. Tadi Bapak nggak ini ya, nggak apa namanya? Ya share screen terlebih dahulu, ada lupa gitu. Bentar ya. Sebentar. Sudah ada belum layarnya? Belum, Pak. Udah ada. Bentar. Udah Pak, udah ada. Kalau catatannya udah ada belum? Yang warna Udah, ada Pak. belum? Udah. Oke, tadi Bapak lupa ya, kelupaan terkait chattingnya. Oke, lanjut. Jadi tadi
ini ya, kita sudah membahas cara-cara penentuan persamaan kuadrat, mungkin review tadi ya. Terus persamaan tadi udah kita bahas juga. Terus rumus kuadratis ini ya, x1 x2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat 4ac per 2a. Nah, a-nya masih ingat ke a-nya tuh apa? A-nya apa nih? Kan ada a-nya di sini ya. A itu sebagai apa kalau a-nya? Koefisien dari x kuadrat ya. Nah, kalau b, koefisien dari apa kalau b? Koefisien dari x. Kalau c, konstanta ya. Oke, jadi nanti untuk rumus kuadratis ini gitu ya. Jadi kita cukup menuliskan aja nih A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu. Kalau udah diketahui masing-masing A, B dan C-nya, kita tinggal substitusikan masing-masing nilainya ke dalam rumus ini gitu. Misal B-nya berapa, nanti kita substitusikan B-nya berapa kayak gitu. Oke. Kita udah tahu ya rumus kuadratis itu seperti apa. Lanjut kita ke contoh soalnya aja. Tentukan akar-akar dari persamaan berikut ini dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik dengan persamaan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 35 sama dengan 0. Oke, langsung kita jawab ya. Oke, berarti langkah pertama kita harus menentukan dulu ya A, B, dan C-nya. Coba A-nya ada berapa di sini kalau di nomor 1? Satu. Oke. Kalau B-nya? 2 ya. B-nya? minus 35. Negatif 30. Oke, berarti kita langsung ya. Kita lanjutkan ke kuadratisnya. Rumusnya kan tadi apa? Negatif B plus minus akar dari B kedua 4AC per 2A ya. Ya. Oke. Berarti sama dengan negatif dikali 2 kan ya, B berarti kan plus minus dari akar B kuadrat. Berarti B kuadrat berapa B kuadrat? 2 kuadrat 2 kuadrat ya. Min 4 dikali 4 kali 1 jadi negatif 30 ya. negatif 35. Oke. Per 2 kali 1 2 kali 1. Oke, sama dengan negatif 2 plus minus 4 ditambah 100 akar 4 2 kuadratnya 4 ya. Negatif 4 kali 1 kan 4. Negatif 4 dikali negatif 35 jadi 140 ya. Jadi positif ya. 140 140 dulu. Belum dijumlah ya. Oke, sama dengan per 2. Oke, berarti sama dengan negatif 2 plus minus akar 144 per 2. Oke. Ini gak muat nih tulisannya. Tidak muat bentar ya. Bentar ya. Oke, lanjut. Sama dengan berapa? Negatif 2 plus minus 2 Plus 12 ya. 2 per 2 12 dari mana 12? akar dari akar 144. Oke. 12 didapatkan dari akar 144 ya. Oke. Itu X1 X1,2 X1,2. Berarti X1-nya berapa X1-nya? Negatif 2
Negatif 2 ditambah 12 Ditambah 12 dibagi Bagi 2. 2. 2 Oke, sama hasilnya dengan 10 per 2 sama jadi dengan negatif 5. 10. Oke. Kalau X2-nya, 2-nya berapa? 2-nya Negatif 2 dikurang dikurang 12 Kurang 12. per 2 sama dengan bagi 2 ya. Dengan negatif 14 negatif per 2 ya. 14 Dengan negatif sama dengan negatif negatif 7. 7. Oke. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat untuk X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0, hasilnya 5 dan juga negatif 7. 5. Ya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu dari anak-anak semua? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Komunikatif banget. Penting itu kan. Harus komunikatif. Gimana? Dari pembahasan soal yang pertama, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Barangkali ada yang belum jelas dari anak-anak. Kalau misalkan mau dijelasin lagi, Pak, mau dijelasin dulu ini dapatnya dari mana, boleh gitu. Ada nggak yang mau ditanyain dulu untuk soal nomor pertama? Ada nggak nih? Berarti sudah paham semuanya ya? Kalau sudah paham boleh bilang paham, Pak, gitu. So. Gimana? Udah paham nih buat nomor 1? Gimana? Paham, Coba Pak. yang lain lagi biar lebih ramai, biar meyakinkan kalau anak-anak itu pada paham. Insya Allah, Pak. Pembahasan soal 1. Oke. Lagi. Paham. Oke, 3 orang lagi deh boleh. Paham, Pak. Oke, 1-2 lagi. Paham, Pak. Oke, 1 orang lagi deh. Biar yakin. Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah, semoga paham ya. Lanjut berarti nomor 2. Nah, buat nomor 2 ada yang mau mengajukan nggak? Siapa yang mau jawab nomor 2? Nanti anak-anak yang mau jawab coba sebutkan jawabannya apa, nanti Bapak tuliskan jawabannya seperti apa. Nah, ada yang mau jawab nggak buat soal nomor 2? Boleh raise hand terlebih dahulu. Buat soal nomor 2 ada yang mau coba nggak? So. Ada nggak yang mau jawab? Coba raise hand. Kalau nggak raise hand, coba langsung open mic aja. Tadi apa, Pak? Soal nomor 2 terkait hal yang sama juga ya, menentukan akar. Kan tadi kita baru bahas nomor 1 ya, untuk X kuadrat tambah 2X kurang 35. Nah, soal selanjutnya untuk X kuadrat, bentar soalnya sama, bentar. Nah, pokoknya ini aja deh soalnya. 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 1. Kayak gitu. Nah, ada yang mau jawab gak untuk soal nomor pertama? Soal nomor 2. Yaitu untuk persamaan kuadrat 2X tambah 3X, 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ada yang mau jawab gak untuk soal nomor ini? Nanti yang mau jawab boleh raise hand ataupun ngomong aja, Pak, saya mau jawab gitu. Nanti jawabannya boleh disebutkan nanti sama Bapak dituliskan gitu. Ada nggak yang mau jawab dulu buat soal nomor 2 berarti bukan 1 ya? Ada nggak? Kan tadi udah pada bisa nih. Apa? Belajar aja, nanti kalau misalkan ada yang kurang nanti Bapak koreksi gitu. Ada nggak? Oke, Salsabila kelas 9G. Boleh Salsabila nah gitu. Oke. Langsung sebutkan aja ya, berarti Salsabila jawab berarti kan ya. Berarti langkah pertamanya apa dulu nih Salsabila? Dari A, B, dan C-nya. Oke, A, B, dan C-nya. A-nya berapa untuk soal ini? 2. Lanjut, B-nya? B-nya 3. 3, dan C-nya? C-nya negatif 1. Oke, lanjut. Berarti lanjutnya? Bentar, ada yang masukin rumus. berapa? Oke, rumus kuadratis. Tadi rumus kuadratis itu apa rumus kuadratisnya? X1, X2 sama dengan Negatif B plus min. Akar B kuadrat per 2. 4AC. Oke, per 2. Oke.
Sama dengan negatif 2, negatif 3 negatif 3 plus minus dan akar 3 kuadrat 3 kuadrat ya. Min 4 berapa? 4 2 sama negatif. Oke. Negatif 1 ya. Oke. Per berapa? 2 kurung 2. 2 kali 2 ya. Oke, sama dengan Negatif 3 plus minus dari akar 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat? 3 kuadrat 9 9 4 kali 2 kali min 1 berapa? Ditambah tadi kurang? kurang Kan tadi ini negatif 4 kali 2 kali negatif 1 berarti ya hasilnya jadi kurang negatif 4 kali 2 kali negatif 1 positif ya. Plus. Positif berapa jadi? Plus 4 berapa? 8 8. Oke. Per nanti per berapa? 4 Oke, 4 ya, 2 kali 2. Oke, hasilnya jadi negatif 3 plus minus 17 akar berapa? 17 ya, per? Oke. Ada nggak akar dari 17? nggak ada. Nggak ada ya? Oke, berarti lanjut tulis aja. Jadi X1-nya berapa X1-nya? X1. Negatif 3 tambah akar 17 per 4. Oke, per 4. Oke. Bisa disederhana. Ini udah bentuk paling sederhana belum? X1-nya. Udah gitu karena negatif 3 tidak bisa dibagi dengan 4 ya, pecahan dan akar 17 pun tadi ya gitu ya nggak ada akar-akarnya, dan kalau misalkan dibagi 4 tetap juga gitu jadi akar 17 per 4. Jadi ini udah jadi bentuk paling sederhana gitu ya dari pengoperasian negatif 3 ditambah akar 17 dibagi 4 gitu. Nah, kalau X2-nya berapa X2-nya? Negatif 3 Negatif 3 kurang akar 17 kurang akar 17 per 4. Oke. Udah bentuk paling sederhana belum yang ini? Yang X2-nya? udah. Ya udah ya karena bentuknya sama ya, sama-sama pecahan dan memuat akar-akar kayak gitu. Oke, untuk soal nomor 2 sudah bisa dipahami anak-anak semuanya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari anak-anak? Tadi kan yang jawab Salsabila ya. Terima kasih Salsabila atas jawabannya, sudah betul ya. Nah, dari yang lain ada yang menanggapi dulu nggak terkait jawaban dari Salsabila? Ada yang ditanya dulu nggak dari teman-teman yang lainnya? Siapa tahu kan ada yang menanya Salsabila, kenapa ini jawabannya gini gitu, atau hasilnya seperti ini gitu. Ada nggak yang mau ditanyain terlebih dahulu? Gimana? Bisa dipahami untuk soal nomor 2? Bisa, Pak. Oke, ya. Berarti untuk rumus kuadratis semuanya udah bisa paham ya? Rumus kuadratis ya. Jadi rumus kuadratis tuh tadi gitu ya. Kita yang langkah pertamanya adalah mencari masing-masing koefisiennya gitu ya, dari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu. Nah, kalau misalkan A B C-nya udah ketahui gitu ya, berapanya nih, A-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya, tinggal kita substitusikan ke rumus kuadratisnya gitu. Tinggal nanti dipecah ke dalam X1-nya. Kalau X1 berarti operasinya positif gitu ya dengan akarnya. Kemudian kalau X2
operasinya dikurang. Ya, berarti kita lanjut ke bahasan selanjutnya mengenai diskriminan. Diskriminan selanjutnya kita akan menentukan menentukan hubungan antara diskriminan dengan jenis-jenis akar selesaian dari persamaan kuadrat. Oke, kita review lagi deh. Persamaan umum, apa bentuk umum dari persamaan kuadrat? Apa tadi bentuk umum persamaan umum kuadrat? AX kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama F dengan 0. C ditambah tambah C sama dengan rumus kuadratiknya. Kalau rumus kuadratiknya X1 X1 2 K2 sama dengan negatif B plus minus akar B B kuadrat kuadrat 4AC ya. AC per 2A. Sekarang pada 2A. Oke. Nah, gitu ya, dalam persamaan ini kan tadi ya di persamaan di rumus kuadratik ini ada yang namanya nilai B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC gitu ya. B kuadrat min 4AC ini kita kenal yang diskriminan. Jadi persamaan dari rumus kuadratik ini kita bisa kita tuliskan juga min B plus minus dari akar D ya. Karena kan tadi B kuadrat min 4AC itu kita kenal sebagai diskriminan atau simbolnya itu kita kenal dengan D. Maka untuk rumus kuadratis juga bisa kita tuliskan dengan min B plus minus akar D per 2A. Itu kan ya? Betul gak? Ya. Jadi diskriminan itu adalah nilai dari B kuadrat min 4AC itu atau nilai yang ada pada akar ini. Nah, inilah gitu ya nilai diskriminan yang tentunya nilai diskriminan ini gitu ya akan mempengaruhi penyelesaian dari akar-akar persamaan kuadrat gitu. Oke, untuk mengenal diskriminan kita coba cari tahu nih masing-masing nilai diskriminan dari persamaan berikut dan juga selesaiannya gitu. Nah, untuk ini ya, untuk persamaan pertama ini udah ada kan ya, persamaan diskriminannya udah ada, akar selesaiannya juga udah ada. Kita lanjut ke yang kedua gitu karena memang belum ada ya diskriminan dan selesaiannya. Coba diskriminan dari 2x kuadrat min 5x min 3. Tadi rumus diskriminan itu apa? Rumus diskriminan Sama dengan D sama dengan 4AC B kuadrat oke 4AC. Berarti diskriminan dari persamaan yang kedua berapa tuh? B-nya berapa? B kita tulis dulu deh A sama A B C-nya. A-nya berapa A-nya? 2 A-nya berapa? 2. B-nya? 2 negatif 5 negatif 5 Negatif 5. C-nya? negatif 3 Oke. Berarti diskriminannya berapa diskriminannya? Tinggal kita substitusikan nih. negatif Jadi 5 kuadrat dikurang min kurang 4 kali min 3 kali min 3. Oke. Negatif 5 kuadrat berapa negatif 5 kuadrat? negatif 25 25. 25 Nah, negatif 4 kali 2. 24 Negatif 4 kali 2 berapa? 8 Negatif 8. Nanti kali negatif 3 ini berapa? 24 Jadi plus Positif 24. 24. Nah, apa 25 tambah 24? 49 Kalau 9 ya. Oke. Jadi diskriminannya untuk persamaan umum yang kedua, persamaan kuadrat yang kedua itu 9 ya. Oke. Kita tentuin ini selesaiannya, akar-akarnya. Sudah mepet nih. Ini aja deh. Tadi rumus kuadratis itu apa rumus kuadratis itu? X1 X1 2
Negatif B plus minus X1 Dua. 2 X Jangan minus. D per 2 negatif B plus minus Plus minus B kuadrat kuadrat di D 4 aja ya kuadrat per 2 dua. Oke, kita cari persamaan. Oke, tadi nah, segini masih kelihatan nggak tulisannya atau terlalu Kelihatan. kecil? Tapi nggak Oke, jelas. segini. Oke, aku didekatin lagi. Segini masih kurang jelas nggak? Jelas. Dikit. dikit lagi. Oke, lihat lagi ya. Jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke ya. Oke. Tadi berapa? B-nya berapa? Lanjut nih. Negatif 5. Negatif kali negatif 5. Tadi B-nya berapa? Negatif 5 atau 5? Negatif 5 ya. 5. Berarti negatif kali negatif 5. Plus minus. Akar 49. Nah, akar 49 gitu. Karena tadi ya B kuadrat min 4 AC-nya sudah kita dapatkan dalam diskriminan gitu ya. Karena diskriminan itu B kuadrat min 4 AC, kita gak usah ngitung ulang gitu ya. Tinggal kita substitusikan berapa sih nilai dari diskriminan-nya. Jadi diskriminan-nya berapa? 49 ya? Iya. Oke, berarti per 2 berapa? 2 kali 2 2 kali 2. Kali 2. Oke, hasilnya jadi 5 plus minus 5 plus minus 7 7 ya. 49 itu 7 ya. ya. Per 4. Oke, jadi satunya berapa? 5 Jadi satunya berapa satunya? 5 ditambah 5 tambah 7 per bagi 4. 4 Tambah sama 7 dengan bagi 4. 12 Sama dengan Berapa? 12. sama dengan 3 12 per 4 sama dengan 4 sama berapa? dengan 12 per 3. 4? 3. Oke. Kalau X2-nya 5 berapa X2-nya? negatif 5 dikurangi 7 bagi 4. Per 4. Kurang itu per 4. Per 4. Berapa? Negatif 2 per 4. Negatif 2 ya? Negatif 2 per 4. Nah, negatif 2 per 4. 1 per 2. Negatif 1 per 2. Oke. Jadi akar-akar persamaan untuk persamaan umum persamaan kuadrat yang kedua itu usah digeser. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 5x kurang 3 itu adalah 3 dan negatif setengah. Dan min 1 Oke, per 2. kita tuliskan sini ya. 3 dan negatif setengah. Oke, udah ada ya. Ini 49, ini 3 dan negatif setengah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya nih. Masih banyak nih yang harus kita kerjakan ya. Kita bahas. Oke, buat persamaan selanjutnya. Ada yang mau coba jawab nggak? Tadi udah Salsabila ya. Selanjutnya siapa nih? Dari 9H sama 9I belum ada yang jawab. Coba dari 9H sama 9I. Ada yang mau jawab nggak? Untuk persamaan yang ini, yang X kuadrat min 4. Untuk yang ini dari kelas 9H sama 9H 9I deh. Kan tadi Salsabila dari kelas 9G ya. Salsabila tuh. Coba dari kelas 9H sama 9I ada yang mau coba jawab nggak? Untuk mencari diskriminan juga untuk mencari akar-akarnya ya. Gitu. Ada yang mau jawab nggak dari kelas 9H sama 9I? Sok gak apa-apa nanti kalau misalkan jangan istilahnya mah jangan takut salah gitu Pak. Nanti salah mah nanti Bapak koreksi juga gitu ya, nggak bakal Bapak Bapak dibenerin itu. Pasti Bapak benerin itu kalau misalkan jawabannya kurang tepat gitu. Sok buat persamaan umum yang kedua nih.
persamaan kuadrat yang kedua. Ada yang mau jawab nggak? Oh, ada nggak? Kan ini 37 orang nih, masa nggak ada yang satu pun ya gitu ya yang mau jawab gitu. Sok, ada nggak? Dari kelas 9H sama 9I deh. Nanti kalau udah semuanya kebagian, balik lagi ke 9G gitu. Sok. 9H sama 9I dulu deh. Boleh? Ada yang mau coba jawab gak? 9H sama 9I. Banyak kan ya 9H sama 9I nih. Nah, ada Cika, ada Raka, Teranggita, Wada, Agnia. Saya, Pak. Oh, Cika, boleh Cika. Cika 9H ya? Oke, Cika. Boleh. Boleh Cika. Langkah pertamanya tadi apa untuk mencari diskriminan? Cari ABC-nya. ABC-nya? Oke, ABC-nya. A-nya berapa dari X kuadrat min 4? Ini ya. Tidak ada, Pak. Ini juga bingung. A-nya berapa A-nya? A-nya 0. 0 atau 1? A-nya coba sebelum jawab 0. A itu apa deh A-nya? A itu koefisien dari X kuadrat kan ya? Betul tidak? Iya. Berarti A-nya berapa A-nya? 1. 1. Oke, 1. B-nya? D-nya tidak ada, Pak. Nah, tidak ada. Kenapa B-nya tidak ada? Karena Aduh. Karena tidak ada ini ya elemen X-nya gitu. Ya enggak? Jadi tidak ada B-nya kayak gitu. Oke, B-nya sama dengan 0 ya. Oke, kalau C-nya berapa C-nya? negatif 4. Negatif 4. Oke. Langkah selanjutnya apa nih? Cari diskriminannya ya. Diskriminan itu apa nih diskriminan? B kuadrat min Diskriminan B kuadrat min 4 dikali A AC dikali ya? C. Ya, 4AC. Oke. Jadi berapa D-nya? Jadi berapa nih D-nya? 0 kuadrat. 0 0 ya, kuadrat. bukan kosong. Kalau kosong kan nggak ada. Nah, 4 kali 4 kali 1 kali negatif 4. kali 1 kali 4. Jadi berapa? Jadi Min 4 kali 1. 4 dikali negatif 4 sama dengan plus 16. Oke, plus 16. Jadi D-nya berapa D-nya? 0 ditambah 16 sama dengan 16. Oke, D-nya 16 ya. D-nya 16. D-nya 16. Akarnya udah ada belum akarnya? Akar selesaiannya? Udah 16. Sampingnya? Udah ada. Berarti kita nggak usah cari ya kalau udah ada. Oke. Terima kasih Cika atas partisipasinya. Kita lanjut. Dari teman-teman yang ada yang mau tanya dulu nggak? Diskriminan dari persamaan X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ya. Oke. Kita lanjut ke persamaan yang berarti yang kelima ya. Bentar. Lumayan lama deh ngapusnya. Oke, dari 9I deh. Tadi kan 9H udah, 9 ini ya 9G juga udah. Coba dari kelas ini deh, kelas 9I ada yang mau coba jawab gak soal selanjutnya? Dari kelas 9I ada yang mau coba jawab gak nih? Sok. Untuk persamaan kuadrat yang ini nih, yang 9x kuadrat min 6. Nah, yang ini. Dari 9i deh, kan tadi 9G udah ya, 9H juga udah. Boleh dari kelas 9i deh. Coba ada yang mau coba jawab gak nih? Kan biar rata nih. Sok.
9 ini udah berapa siapa aja itu, bentar kita coba cek ya. Banyak dah 9 juga. 9 ini banyak 9 itu ada Siti Cia, banyak 9 ini. Itu ada ada Rian, Silva, Widya, Siti, Destiana, Maria, Maulana, Naila, Putri, Riani, dan Salwa. Nih, kan banyak nih kelas 9 ini. Coba ada yang mau coba jawab nggak soal yang selanjutnya dari kelas 9I? Jawaban nanti, jangan takut salah ya. Nanti Pak koreksi juga kalau salah mah gitu, sok. Ada nggak dari kelas 9I yang mau coba jawab? Ada nggak nih kelas 9I, sok? Boleh, sok dari kelas 9I deh. Kan tadi banyak ya kelas 9I juga yang join. Sok dari kelas 9I deh. Siapa yang mau coba jawab? Gak apa, jangan isin-isin nanti. Gak apa, apresiasi keberaniannya gitu kan. Sok dari kelas 9I deh. Siapa sok yang mau coba jawab dari kelas 9I? Jangan nih. Duh, ayo 9I jangan sampai kalah sama kelas sebelahnya nih. Sok. Jangan nih kelas 9I sok. Dari teman-teman kelas 9I coba. Enggak. Sok. Banyak kan ya nih yang join kan. Sok. Saya nggak ada yang jawab gitu ya kan dari banyakan ini. Sok. Dari kelas 9I deh. Coba siapa yang mau coba jawab dari kelas 9I? Suara Bapak ada kan ya? Ada nggak suara Bapak? Ada, Pak. Oke, cek dulu. Takutnya nggak ada suaranya ya. Gitu. Boleh nih kelas 9I nih. Masa nggak ada mah ya? Sok atuh apa nanti kalau jangan takut salah istilahnya mah gitu. Kalau salah nanti Bapak koreksi juga gitu ya. Nanti salahnya di mana gitu. Boleh dari kelas 9I deh. Ada nggak nih kelas 9I kan banyak nih. Tuh. Dari kelas 9I. Hop. Sok ada nggak? Gampang ini buat soal selanjutnya. Kita cuma cari akar-akarnya aja, selesaiannya gitu. Karena kan sebenarnya udah ada ya di soal itu mah. Ada nggak dari kelas 9 ini? Cuma nyari akarnya aja gitu ya. Nggak nyari di sininya sudah ada. Tinggal kita substitusikan aja gitu. So, ada nggak dari kelas 9I deh? Ayo 9I. Ada nggak 9 ini? Kalau nggak ada apa panggil deh. Biar rata. Kan tadi 9G udah jawab, 9H udah jawab gitu ya. Oke, coba ini deh, 9I. Coba 9I dari sini deh. Siapa ya? Dari Naila deh. Naila, ada nggak Naila? Halo Naila. Halo Naila. Enggak. Oke. Coba ya, nanti sok buat jawab soal selanjutnya nih. Nanti Bapak bimbing bareng-bareng sok. Buat soal yang 9x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 sama dengan 0. Udah, berarti kita langkah selanjutnya adalah mencari akar-akarnya kan ya, Naila? Betul tidak? Ya, karena di stimulnya sudah ada. Tadi rumus akar itu apa? Rumus akar-akar tuh? Rumus kuadratisnya. B negatif B. Ya gak sih? Negatif B, ya. Plus minus. Akar Dari B. B kuadrat. Ya. Min 4. AC 4 ya. AC. Ya. Per 2A. 2A, oke. B-nya berapa soal yang ini nih? Nah, yang 9x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0. Berapa B-nya? 6. Negatif 6. Negatif kali negatif 6 ya? Ya. Akar berapa? 0. Akar dari oke, akar 0 ya. Karena di B kuadrat min 4 AC-nya sudah ada ya di sini nih. Sama dengan 0. Oke, sama ada per 2 kali 9. 2 kali 9.
Oke, sama dengan min kali min 6 berapa min kali min 6? 6 plus minus 0 ya? 0/18. Iya. Oke, 18. Oke. Nah, kalau diskriminan 0, berarti nilainya jadi X1, X2 atau X aja? Gimana? Kan ini Jadi kan akar oke, akar dari 0 itu kan 0 ya. ya. Jadi Jadi berarti sama dengan 6/18. oke, 6/18. Hasilnya Sama dengan 1/3. 3. Oke, 1/3. Jadi kalau misalkan diskriminan 0, bisa kita lihat gak? 0. Ini ada sesuatu yang sama. Hasilnya tunggal kan ya? Selesaiannya tunggal atau kembar. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Naila. Lanjut ya satu lagi. So, coba tadi kan 9G udah, 9H udah, 9I udah. Coba lanjut nih soal terakhir yang 2X tambah 2X plus 1. Siapa yang mau coba jawab? Yang mau coba jawab nggak buat soal yang terakhir nih? 2X tambah 2X tambah 1. Jangan nih. Saya Pak. Boleh. Siapa nih? Kelihatan nih. Mega ya? Mega bukan? Iya Pak. Oke, Mega. Oke. Sok. Berarti cari ABC-nya dulu ya. A-nya berapa A-nya? A-nya 2. 2. B-nya? B-nya 2. C-nya? C-nya 1. Oke. Berarti langkah pertama adalah mencari diskriminan. Diskriminan tadi apa diskriminan? B kuadrat. B kuadrat dikurangin 4AC per 2A. C. Is. B kuadrat 4AC diskriminan ya. Yang 2A mah itu si akar-akar kan ya. Si rumus kuadratis. Jadi diskriminan cuma B kuadrat 4AC aja ya diskriminan mah. Gitu. Jadi berapa B kuadrat 4AC? 2 kuadrat 2 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 1. Ini 2 kali 1. Oke, jadi berapa? 4. Min 8. Min 8. 4 min 8 berapa? 4 min 8? Min 4. Min 4. Oke, berarti di sini min 4 ya. Lanjut cari akar-akar. Tadi apa akarnya dari akar-akar? Min B plus minus. Min B plus minus akar B kuadrat Akar D ya? dikurangin 4. Ya. AC. Atau kita singkat aja deh dengan D ya. Nah, gitu. Per? Iya. 2A. 2A. Sama dengan? Min 2 Min 2 plus minus plus minus akar dari min 4. negatif 4 ya. Per? Ya. Min 2 dikali 2. Kali 2 ya. Sama dengan negatif 2 plus minus akar dari negatif 4 ya. Per 4 kan ya. Iya. Nah, ada yang aneh nggak dari jawaban ini deh? Ada yang aneh nggak dari sini tuh? Dari sini nih. Ada yang aneh nggak? Di akarnya ada min. Nah, di akarnya apa? Ada negatif. Negatif ya. Oke, betul ya. Karena di akar itu tidak boleh ada negatif gitu ya. Berarti untuk persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 0 tidak mempunyai akar-akar gitu. Karena terdapat akar negatif 4. Kan tadi kalau akar itu harus selalu positif ya, atau nilainya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 ya. Tidak boleh negatif artinya kan ya. Berarti kalau misalkan akarnya negatif itu tidak ada gitu. Jadi untuk persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 artinya
punya akar nggak? Enggak, tidak punya. Nah, tidak punya akar. Tidak ada akar. Tidak ada akar. Oke. Berarti tabelnya udah lengkap kan ya? Masih ada kan ini? Share screen Bapak, tulisannya masih ada kan ya? Masih ada nggak? Masih ada. Masih, oke. Jadi bisa kita simpulkan ya tadi, kalau D-nya sama, D-nya lebih besar dari 0, itu akar-akarnya ada 2 ya, tapi berbeda. Nah, untuk D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar gitu ya, atau cuma 1 akarnya. Tapi untuk D-nya lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya itu tidak ada atau tidak real gitu ya tadi, karena diskriminan itu tidak boleh negatif gitu ya untuk mencari akar-akar gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, lanjut terakhir nih. Ada contoh soal. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 9x tambah c sama dengan 0 adalah 121, tentukan nilai c. Nah, tadi deh. Berarti di soal ini diketahuinya apa aja diketahuinya? A, B, dan D. Diketahuinya ada apa aja? A, B, dan D. Ada A-nya 2, B-nya negatif. A-nya berapa A-nya? A-nya 2, B-nya negatif. A-nya negatif, D-nya 121. 21. Oke. Ditanyakannya apa? Ditanya C. C. Oke, berarti untuk mencari C kita bisa menggunakan diskriminan ya. Diskriminan itu tadi apa diskriminan itu rumusnya? B D kuadrat. sama dengan kuadrat C yang 4AC. Oke. B kuadrat berapa kuadrat? Negatif 9. Negatif 9. Negatif 9 Kuadrat kuadrat. negatif Dikurangi 4 kali Negatif 4 kali 2 kali 2 dikali 2 kali C kan. Kali C. D-nya udah ada D-nya? Udah ada kan ya? 121 ya D-nya ya? Iya. Ya. Oke, itu tinggal kita operasikan nih berarti jadi 121 dikurangi menjadi berapa? 81. Kurangi 8. Min 8. 4 kali 2 berapa? Negatif 4 kali 2. Min 8 kali Oke. 8. Oke. 81 dikurangi 8. C. Oke. Berarti kita pindah ruasan ya untuk cari C-nya ya kan ya? Ya. Iya. Jadi 121 8 pindah ke kiri jadi berapa? Min Negatif 81. 81 sama dengan 81 sama dengan Min 8 C. negatif 8 C. Oke. Negatif 8C sama dengan berapa? 121 lagi 81. 40. 40 Oke, sama Wak. dengan negatif 8 C. 10 sama dengan negatif 8. Ya. C sama dengan 40 per Jadi C Min 5. berapa C-nya? sama dengan Negatif 5. per 5. negatif 5. C sama dengan negatif Negatif 5. negatif. Oke, ya jadi pahami. Jadi kalau misalkan diketahui diskriminannya tapi ada beberapa unsur pada persamaan kuadrat A atau W-nya atau C-nya belum ada, kita bisa menggunakan diskriminan gitu ya. Misal nanti mah yang diketahuinya yang ditanyakannya si A-nya, tapi B, C dan D-nya ada. Nanti kita bisa gunakan diskriminan juga. Begitupun hal yang sama ketika B-nya tidak ada, misal A-nya ada, C-nya ada dan D-nya ada, itu kita bisa menggunakan diskriminan juga gitu ya untuk mencari B-nya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. 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 Oke, lanjut ya. Kita ke bahasan selanjutnya nih, ada satu lagi ya terkait jumlah dan hasil kali deh terakhir. Udah ada yang baca belum jumlah akar-akar berapa? X1 tambah X2. Dan tadi persamaan kuadratnya berapa? Negatif B plus minus Tambah BX tambah C sama dengan ya. Negatif B per A ya. C per A ya. Iya. Kalau X1 kali X2 Min C sama C C per A. per A. C per A. Oke ya. Jadi
nanti kalau sekali ditanyakan X1 tambah X2 berapa, kita nggak usah cari akar-akarnya dulu, tapi kita bisa langsung menggunakan begini ya, mundur per A. Begitupun hal yang sama ketika kita disuruh mencari X1, X2-nya, kita bisa menggunakan C per A. Suara bel sekolah kedengaran tidak? Kedengaran, Pak. Kenceng ya? Kedengaran, Pak, tarik. Oke, dikit lagi deh nih, nanggung ya. Oke, lanjut deh, lanjut satu soal. Oke, berarti diketahuinya ada apa aja nih? Diketahui akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 4x tambah 1 sama dengan 0 ya, adalah M dan N. Jadi untuk akar itu nggak harus X1, nggak harus X2, tapi bisa kita gunakan juga M dan N atau A, B, atau PQ gitu ya. Nah, tentukan persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akarnya M tambah N dan M kali N. Gitu. Nah, coba yang diketahuinya ada apa aja diketahuinya? A sama dengan B. 2. Ada apa aja yang diketahuinya? A sama dengan 2. A-nya, B-nya, C-nya 2, B-nya 4, C-nya 1. Oke. Jadi kita tugasnya adalah mencari M-nya dulu ya. M-nya berapa, M kali N berapa. Nah, kalau M tambah R apa M tambah N? Jadi itu apa M tambah N? B per A. Negatif. Diminat. A sama dengan negatif. Jadi berapa? Dia negatif 4. Ya. Itu ya, negatif kali negatif. Sama dengan 2. 2. Oke, kalau M kali N 2. C 2 didapatkan dari A. Sama dengan 1 per 2. Oke, C C per A ya. C-nya 1 per 2. satu. Nah, oke ya. Per 2. Kita udah tahu nih M tambah N-nya berapa, M kali N-nya berapa. Tinggal langkah pertama selanjutnya adalah mencari persamaan kuadrat yang barunya gitu. Karena kita udah tahu akarnya berapa, kita bisa bergerak mundur atau berjalan mundur gitu ya untuk mencari persamaan kuadratnya. Oke. Kita bisa gunakan jadi akar pertamanya ada berapa? Akar pertamanya 2 ya. Berarti bisa kita gunakan X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? Bentar. X sama dengan 2 kan ya? Kalau X-nya pindah 2 jadi Kurangnya 2 sama dengan 0. sama dengan 0 kan ya? Ya. Nah, oke, kalau X-nya sama dengan setengah, X min X sama dengan 0. Oke. Oke, tinggal kita kali silangkan aja untuk mencari persamaan kuadratnya. Jadi X min 2 dikali X min setengah sama dengan 0 kan ya? Oke. Jadi berapa? X X kuadrat dikali 5 per 2 X Kurangin 5 per 2. tambah 1 sama dengan 0. Ditambah 1 sama dengan 0. min setengah X min 2X ya. Nah, min 2X dulu kan ya, min 2X plus 1 ya sama dengan 0 kan ya. Jadi X kuadrat negatif setengah dikurang negatif 2. Negatif 5 per 2 ya. 5 per 2 X tambah 1 Sama dengan 0. sama sama dengan 0. dengan 0. Oke. Karena di sini tuh ada pecahan gitu ya, kita bisa mengkalikan kedua ruas dengan suatu bilangan bulat gitu, bukan positif. Kita kalikan aja dengan 2 gitu ya, agar tidak ada pecahan di persamaan ini. Jadi kita kalikan semuanya dengan 2. X kuadrat itu berapa? kuadrat negatif Kurangin 5X. X ya? kurang Plus Ditambah 2. plus 2 Mereka sama sama dengan ya. 0. Oke. Jadi nanti kalau misalkan disuruh mencari N tambah N, kita tinggal cari dulu ya seperti biasa. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Begitu pun yang sama ketika kita disuruh mencari hasil kali dari akar-akarnya. Gitu. Oke. Untuk hasil kali dan jumlah akar
Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Oke ya. Karena sudah jam 9 juga ya. Gitu ya. Karena udah ada pembelajaran lagi nggak sehabis ini? Ada belajar daring lagi nggak sehabis belajar matematika? Jam berapa? Setengah 11. Setengah 11. Oke. Ya. Coba deh kalau setengah 11 kita review dulu. Kita hari ini udah belajar apa deh? Udah belajar apa aja deh? Pada pelajaran matematika hari ini. Rumus Rumus kuadratik, Kuadratik ABC Diskriminan. dan rumus diskriminan. kuadratik, Jumlah hasil kali. kuadratik, Eh, atau jumlah DC dan ya. hasil kali. Terus lanjut apa? Diskriminan tadi ya yang kedua tuh. Diskriminan. Ya, Ya, Jumlah diskriminan. dan hasil kali. Terus jumlah Dan hasil hasil kali, ya. kali. Hasil kali dari akar-akar ya. Kayak gitu. Samaan kuadrat. Coba ada yang menyebutin nggak? Terakhir deh sebelum ditutup. Rumus kuadrat itu apa? So, ada yang mau coba nggak jawab rumus kuadrat itu apa? Rumus kuadratik. 1 X1, 2 sama dengan negatif X1, B 2. plus minus akar dari B kuadrat negatif 4 dikurang 4AC per 2A. Oke. Atau B min B plus minus akar dari D ya. Oke, D per 2A. Itu rumus kuadratik. Kalau diskriminan apa rumusnya diskriminan? kuadratik. B kuadrat min 4AC. B kuadrat dikurang 4AC. Oke. Tadi kan diskriminan sama akar-akar ada hubungannya ya. Nah, kalau misalkan diskriminannya sama dengan 0, akar-akarnya gimana? Kembar atau sama. Kembar atau sama. Kalau D-nya lebih besar dari 0, akarnya gimana? Akarnya berbeda. Dua akar yang berbeda. Dua akar yang berbeda. Oke. Yang terakhir, D-nya kurang lebih kecil dari 0 Akar-akarnya tidak ada. atau tidak real gitu ya. Sebelumnya mah ada, namun tidak tahu gitu ya kita berapa akar dari kelas tuh gitu. Akar dari negatif 4 ya. Gitu. Terakhir nih, berarti tadi udah ya rumus kuadratik sudah disebutkan, terus hubungannya udah disebutkan juga. Tinggal ini deh, rumus dari jumlah akar. Apa rumusnya? X1 Min B per A. X1 tambah X2 sama dengan sama dengan negatif BA. B negatif B. Kalau hasil kali C per A. Oke, ya. Oke, sip lah, udah mantap, enak semua, lumayan ya. Gimana? Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum ditutup terkait pembelajaran hari ini? Jadi kita udah belajar banyak ya terkait persamaan kuadrat lagi. Oke, sok ada lagi nggak yang mau ditanyain dulu sebelum ditutup? Ada 33 orang nih. Boleh kita on cam dulu. Kita foto kalau misalkan nggak ada main. Belum mandi, Bapak. Gak apa-apa. Gak apa, yang penting mah kan kita semangat buat belajar ya nggak? Gak apa, gak mandi juga. Kok yang bisa on cam dulu. Sok, tunjukkan wajah terbaiknya, wajah cerianya. Kan habis belajar matematika mah harus semangat. Betul tidak? Masih semangat gak? Enggak. Semangat atuh, jangan enggak. Oh, boleh yang lainnya tuh. Dini udah on cam nih, Dini. Yang lainnya coba ada bisa on cam enggak? Enggak apa sok. Ya enggak pakai on juga. Yang penting mah tadi kita bisa mengikuti pelajarannya kan ya gitu. Coba yang lainnya bisa on cam enggak nih? Masa dari 32 orang ada satu orang nih. Nah, ada Agnia. Rahma juga udah. Sok. Kalau yang mau Tangannya ambil aja ya, Bapak. kalau mau pakai kupluk biar gak kelihatan auratnya bisa pakai mukena dulu sok. Gitu. Biar bapaknya tahu, oh ini Dini tuh, oh ini Rahma tuh, oh ini Agnia tuh.
Kan biar harus tahu juga wajahnya yang mana ya. Ya enggak? So, yang lain nih. Masih baru 3 orang yang on cam. Boleh yang lain nih. Ada Mega. Tadi Mega ada nih. Tadi jawab juga ya. Mega, Octavia, Cika. Yuk on cam dulu. Tuh, jadi Dini juga jadi on cam lagi nih. Yuk. Bapak tunggu sampai 9.12 deh. 2 menit lagi ya. Bapak tunggu. Yang lainnya kita on cam dulu nih. Baru 2 orang nih. Ada Mega bisa on cam nggak Mega? Mega bisa on cam nggak Mega? Octavia, halo Octavia, bisa on cam nggak Octavia? Cika juga, ayo on cam dulu. Udah saling kenal kan, udah kangen kan ketemu sama teman-temannya. Udah seminggu kan gak sekolah daring, kemarin lo kelibur kan ya? Sekolah offline-nya. Nah, atau ayo kita on cam dulu. Tuh, Salsabila udah on cam juga nih, Salsabila. Robi, ayo Robi. Agnia juga kayaknya lagi ambil kerudung ya, atau ambil mukena ya, Agnia ya kan ya. Ayo Naila, tadi Naila juga aktif nih. Rahma udah, Siti Aisyah juga udah. Yuk yang lainnya nuh. Yuk on cam lagi ya tuh. Sita hayu on cam. Dina juga hayu, Dina Widiana, Berliana. Sok 1 menit lagi deh. Ayo. Belum. Ada Eri, Desiana, ayo on cam dulu deh. Sok 1 menit lagi deh, ayo. Mungkin ayo. Dari bukti nih kita udah sekolah daring. Lebar kalau nggak ada arsipnya kan ya, dokumentasinya. Mega udah on cam tuh, Mega juga. Udah pada makan belum? Udah pada sarapan belum? Udah. Belum. Makan pagi mah sakit perut. Nah, sakit perut kan sarapan mah tuh biar semangat. Kenapa sakit perut? Nggak cocok. Nggak tahu. Apalagi makan minum susu mah ya. Suka membuat suka suka ada suka ada gitu ya, pengen itu gitu makanya makan kalau minum susu makan ya. Tuh, udah ada 5 orang nih. Agnia juga belum on cam nih Agnia. Sok on cam dulu Agnia. Tunggu cari kerudung dulu Bapak. Sok apa lagi cari sok atuh ditungguin nih. Yang lainnya pada nungguin nih. 9.15 ya. Pakai mukena boleh nggak, Pak? Boleh sok atuh. Ayo lari dulu. Ayo. Apa ibunya gak lihat, ibunya di seberang. Ini apa pakai headset jadi gak kedengeran. Tenang. Nah, Naila udah. Tadi 10:30 belajar apa lagi? 10:30. Tadi yang belajar habis ini belajar apa? Agama. Agama. Oh, barengan belajarnya. Mandi Bapak ih. Gak apa-apa. Halo Cika. Udah sholat duha Cika. Udah, Pak, dari tadi. Masya Allah. Atuh gak belajar atuh. Belajar lah, Pak. Oke, kata lagi nih. Nah, Agi Nia juga udah, Cika juga udah. Sok. Tuh, udah pada ngegaya kan? Ya. Nih kaum Adamnya nih. Kaum Adam gak ada yang mau on cam nih kaum Adam. Para ahi-ahinya nih gak ada yang on cam nih ahi. Nih Robi, ayo Robi. Lagi cowok-cowoknya nih. Panggil atau cowok teman-teman cowoknya nih. Masa gak ada yang on cam teman-teman cowoknya nih? Sok atuh. Ada Robi. Begini ya coba deh. Raka. Ayo Raka on cam dulu nih.
Berarti nih. Afnan kan ya, Afnan Noval tuh, hayu Afnan Noval. Ahmad juga hayu. Robi nih. Kuy, mari kita on cam. Oke ya, karena udah 19 takutnya ini juga Bapak dokumentasi dulu deh. So, tadi Dina juga udah ngegaya, hayu. Ini mau instruksi nih. 1, 2, 3. Gaya. Oke, bentar ya. 1, bentar nge-like laptopnya. Oke. Satu kali lagi coba gayanya tuh. Tadi makan ada yang gini, ada yang ini. Sok, satu gaya dulu sok. Satu. Mana gayanya tuh? Hey, mantap gitu. 1, 2. Dina. Dina. So, Dina teh udah on cam. Oke, ayo. Mana gayanya belum ada Dina mah. Tuh gayanya mana? Tuh Agnia udah cangkel kan ya Agnia ya. Kasihan tuh Agnia cangkel. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Lah, udah baik dokunya. Oke, sip. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum ditutup? Nggak ada. Oke, sip ya. Kalau nggak ada, Bapak ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah menghadiri Google Meet kali ini. Semoga kita semua tadi bisa mempelajari ya apa-apa aja dari persamaan kuadrat dan juga kita bisa mendapat keberkahan dari pembelajaran kali ini. Ya, Bapak akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran luring ataupun pembelajaran nantinya gitu. Terus nanti mungkin akan ada seperti biasa ya Google Classroom, nanti akan ada soal latihan lewat ini ya, lewat Google Form. Nanti jangan lupa caranya ditulis. Tadi ya kita udah belajar banyak kan ya terkait rumus kuadratis, hasil jumlah kali dan juga diseminan. Nanti kita bisa gunakan cara itu gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Enggak, yang belum sarapan boleh nanti sarapan ya. Nuhun semuanya. Loh, ayo mari record gimana? Oh, penting. Hah? Nge-record. Udah Bu, udah ditutup. Itu nanti masuk di drive. Berhenti langsung di drive. Langsung otomatis di drive Ibu. Berhenti atau langsung close aja Bu, gak apa? Apa? Langsung close aja. Berhenti. Kalau di juga langsung gitu sih nanti kan di email sendiri. Ya, ada